Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Anastasia dengan NIM 125 dari kelas HPI 3C. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai min map dengan judul akad nikah atau ijab kabul beserta syaratnya. Yang pertama yaitu adalah akad atau ijab. Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak dari pihak pertama. Kemudian yang kedua, sedangkan qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama yang diucapkan oleh suami. Kemudian berikutnya landasan hukum mengenai akad nikah yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian syarat nikah bagi mempelai pria ada beberapa diantaranya, yaitu pertama yaitu adalah beragama Islam. Kemudian laki-laki balik atau dewasa, berakal, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak dalam keadaan ihram atau umroh. Kemudian syarat bagi sang wanita yaitu beragama Islam. Yang pertama yaitu adalah beragama Islam. Dan yang kedua, mempelai wanita tidak berstatus sebagai istri orang lain. Jadi kita tidak boleh meminang atau melakukan ijab kabul terhadap seseorang yang sudah jelas-jelas milik orang lain. Kemudian menentukan ta'yin, yaitu bahwa wanita yang inilah yang akan dinikahkan dengan saudaranya, artinya pengantin wanitanya jelas. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengklaim bahwa wanita ini adalah wanita yang akan kita nikahkan dengan pria ini. Kemudian yang berikutnya, wanita tidak pernah dinikahi oleh ayahnya, maksudnya menikahi ibu tiri. Kemudian atas kemauannya sendiri, yaitu tanpa ada unsur paksaan. Lalu bagaimana jika terdapat unsur paksaan? Maka kita harus membicarakannya baik-baik dengan pihak keluarga dan menanyakan dengan betul kepada si pengantin wanita apakah dia mau untuk menikah dengan mempelai pria. Kemudian telah memberikan izin kepada wali untuk dinikahinya. Kemudian belum pernah dili'an atau sumpah li'an oleh calon suaminya. Kemudian yang terakhir, tidak juga sedang menjalankan ihram, haji ataupun umroh. Jadi seperti tidak dalam masa apapun sehingga dapat dinikahi. Kemudian ada pun syarat bagi wali untuk pihak laki-laki dan untuk pihak perempuan. Di antaranya telah dewasa atau balik dan berakal sehat, dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali karena hal tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian yang kedua adalah laki-laki, kemudian muslim, kemudian orang merdeka, kemudian tidak berada dalam pengampuan atau majur alai, kemudian berpikiran baik atau tidak ada pikiran jahat atau tipu muslihat ketika menjadi seorang wali untuk mendampingi dalam sebuah pernikahan. Kemudian adil itu maksudnya dalam artian kata tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara marwah atau sopan santun. Kemudian yang terakhir yaitu tidak sedang melakukan ihram, haji ataupun umroh. Lalu bagaimana ketika seorang mu'alaf ingin menjadi wali nikah? Hal itu tidak mengapa karena berarti wali tersebut sudah masuk ke dalam umat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu adalah saksi, di mana saksi ini haruslah berjumlah 2 orang dari pihak laki-laki. Ada 6 syaratnya, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik atau dewasa, kemudian berakal
adil, dapat berbicara, dan ingatannya baik. Baiklah, begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akad nikah dan syarat-syarat dari mempelai wanita maupun mempelai pria dan syarat menjadi wali. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.